Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Muhajirin. Hari ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah kesehatan mental. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang depressive disorder atau istilah yang sering kita kenal di dunia ini sebagai gangguan depresi. Nah, baiklah teman-teman, marilah kita sebelum mulai ini membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan istilah tentang depresi, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kalian? Nah, mungkin kalian terbayang ada istilah yang mengatakan orang gila, atau misalkan orang yang tidak fokus dalam hidupnya, atau juga bahkan ada orang yang mengatakan bahwasanya dia tidak bisa melakukan regulasi mood. Nah, depresi itu sendiri merupakan gangguan emosi ya, atau gangguan dari perasaan. Nah, gangguan mood sering dikenal dengan gangguan mood. Mood itu sendiri apa sih? Mood itu adalah suasana hati yang terjadi pada diri kita. Simpelnya seperti itu. Jadi, orang yang mengalami depresi adalah orang yang memiliki gangguan mood atau yang sering kita kenal adalah orang tidak bisa melakukan regulasi atau pengaturan secara emosi di dalam dirinya. Nah, seperti itu. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat dari istilahnya, maka teman-teman bisa nanti mungkin mendengar istilah depresi itu bisa mungkin dari film atau mungkin dari buku, dari sosial media ataupun sumber-sumber lainnya. Nah, kalau menurut kitab psikologi yaitu dari DSM-5, maka depresi itu adalah mengacu pada kondisi berkelanjutan dari kekecewaan, emosional, kesedihan, dan penarikan diri yang berkepanjangan. Artinya di sini yang perlu dicatat adalah depresi ini memiliki rentang waktu atau episodenya. Nah, episodenya itu ada awal, mungkin pertengahan, sampai kita tidak tahu akhirnya itu akan seperti apa. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya keadaan perasaan yang persisten ini mewarnai kehidupan seseorang tentang dunianya. Jadi, gimana sih Pak MJ maksudnya mewarnai persepsi tentang dunianya? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa membayangkan sama seperti prakira cuaca atau perkiraan cuaca, misalkan hari ini hujan, kemudian besok badai. Nah, berikutnya itu pasti diri kita akan memprediksi, wah itu akan hujan lagi, badai, terus banjir dan segala macam. Intinya pikiran-pikiran terhadap dunianya itu yaitu hal-hal yang negatif. Nah, itu yang membuat orang masuk dalam apa yang dinamakan dengan depresi. Seperti itu. Nah, gangguan depresi ini yaitu didiagnosis ketika mood depresi seseorang terjadi cukup lama dan itu mengganggu fungsi-fungsi keseharian atau daily activity-nya. Nah, jadi kalau misalkan mood-nya itu sudah terganggu, kemudian juga dia kehilangan motivasi, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, misalkan contohnya dia sulit untuk makan, dia tidak mau mandi, dia tidak ibaratnya melakukan hal-hal yang produktif, mungkin dia terindikasi mengalami depresi. Nah, nanti lebih jauh kita akan pelajari lagi gejala-gejalanya. Nah, eh, mengapa kita perlu membahas isu depresi atau depressive disorder dalam kajian mata kuliah kesehatan mental? Jadi teman-teman, ketika teman-teman coba searching data, misalkan ternyata di dunia ini menurut WHO itu sebanyak 322 juta jiwa itu mengalami depresi, yaitu pada tahun 2017. Nah, saya belum dapat data update terbaru di tahun 2020 ini itu sebanyak apa. Artinya di dunia ini masalah tentang gangguan depresi ini begitu nyata dan ini juga menjadi perhatian khusus khususnya bagi kita para calon konselor, baik itu yang ambil kesehatan mental, school konselor maupun konselor di industri nantinya. Nah,
Di Indonesia sendiri, menurut Ketua PDSKJI, terdapat 15,6 juta orang yang mengalami gangguan depresi. Artinya di Indonesia sendiri ini ada kasusnya, dan mungkin di sekitar teman-teman juga ada kasusnya, sehingga ini dipandang perlu. Nah, itu ya berdasarkan datanya. Kemudian, gejala depresi yang bisa dapat dilihat itu seperti apa sih Pak MC? Nah, ini ada beberapa, mulai dari kehilangan motivasi, sulit tidur, sulit makan, sulit fokus, bahkan kehilangan aktivitas sehari-hari. Nah, contohnya teman-teman, gejala depresi yang biasanya bisa terlihat dari seseorang ketika mengalami gangguan ini, maka ada beberapa. Mulai dari kehilangan motivasi, kemudian sulit tidur, sulit makan, sulit fokus, ataupun kehilangan minat sehari-hari. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi kehilangan motivasi itu seperti apa? Jadi misalkan seseorang itu tidak memiliki daya dorong untuk melakukan sesuatu hal yang dia inginkan. Contoh hal-hal produktif, misalkan bekerja, mencari nafkah, dan segala macam. Itu sudah dia tinggalkan. Karena dia tidak bisa memprediksi bahwasanya kerja itu mendapatkan hal positif. Misalkan dapat uang, kemudian dengan dia punya uang dia bisa makan, bisa liburan, dan lain-lain. Nah, itu sudah hilang dalam pikirannya. Yang terjadi adalah ketika dia bekerja, mungkin dia akan mengalami kesedihan atau kesengsaraan. Nah, itu yang muncul dalam pikirannya. Kemudian, gejala yang kedua itu adalah sulit tidur atau banyak tidur. Ingat ya, sulit tidur atau banyak tidur. Nah, jadi misalkan sulit tidur terjadinya insomnia. Orang yang mengalami depresi, dia akan mengatakan, Pak NG, saya sudah 3 hari tidak tidur. Nah, itu yang dia rasakan. Padahal dalam kenyataannya mungkin 1 jam atau 2 jam atau bahkan hitungan menit dia mungkin tidur itu. Nah, tetapi dia tidak terasa, dan yang ada dalam pikirannya dia selama sekian hari tidak tidur. Nah, itu yang terjadi. Atau banyak tidur sehingga dia sulit melakukan aktivitas-aktivitas produktif seperti olahraga maupun yang lainnya. Dan itu akan sangat mengganggu fungsi-fungsi dari fisik atau fungsi kesehatannya. Nah, berikutnya adalah sulit makan atau banyak makan. Ingat ya, sulit makan atau banyak makan. Dampaknya bagaimana? Dampaknya yaitu akan terjadi peningkatan berat badan secara drastis jika yang terjadi adalah banyak makan. Kemudian ataupun yang terjadi adalah sulit makan, yaitu penurunan berat badan secara drastis juga. Tidak mau makan, kemudian juga dia lebih banyak mengurung diri dan lain-lain. Itu. Kemudian berikutnya adalah sulit fokus. Nah, sulit fokus di sini dia sulit menghadapi atau melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus tinggi. Misalkan contohnya, dia harus mengerjakan tugas-tugas bekerja, atau misalkan kalau misalkan posisinya dia sekolah belajar itu materi-materi yang disampaikan itu nggak bisa masuk, kemudian dia juga nggak bisa berpikir secara logik, dia juga nggak bisa memainkan critical areanya, dan semuanya itu tertumpuk. Jadi situasi ini membuat dia tidak bisa fokus. Nah, kemudian terjadi kehilangan minat aktivitas terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, di sini aktivitas seperti yang tadi sudah PNJ sebutkan, makan, tidur, kemudian juga belajar, olahraga, itu semuanya hilang. Karena dia merasa bahwasanya itu sudah tidak penting lagi bagi hidupnya gitu. Kemudian juga gejala yang lain yang bisa muncul itu adalah merasa bersalah berkepanjangan, atau merasa sedih terus-menerus, atau merasa marah setiap hari. Dan itu terjadi dalam episode atau jangka waktu yang lama. Nah, itu kalau kita bisa observasi, misalkan itu terjadi dalam waktu 2 minggu, sebulan, dan 2 bulan, itu yang perlu kita waspadai. Klien itu seperti itu ya. Jadi posisinya adalah seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana cara kita sebagai seorang konselor untuk menentukan kriteria bahwasanya seseorang itu mengalami gangguan depresi atau tidak. Yang pertama yang perlu dilihat itu adalah episodenya atau rentang waktunya. Jadi seseorang ketika mengalami dysregulation emosi, atau misalkan dia tidak bisa meregulasi moodnya atau perasaannya, itu sudah berlangsung berapa lama? Mulainya kapan? Nah, sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan,
Nah, atau bahkan sudah bertahun-tahun. Nah, ini juga akan menentukan batasan tindakan kita. Kalau misalkan ini sudah hampir tahunan, sifatnya setahun 2 tahun, kita akan memerlukan bantuan profesi lain, yaitu psikiater. Nah, untuk menentukan pasti bahwasanya itu menunjukkan gejala depresi atau tidak, maka teman-teman juga bisa membantu untuk jadi kalau di Amerika itu ada yang namanya asosiasi psikolog klinisnya. Jadi nanti teman-teman sebagai konselor itu tinggal memasukkan datanya, kemudian dia akan muncul bahwasanya dia terdiagnosis depresi atau tidak. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya sederhana. Kita tinggal melihat gejala-gejala yang muncul. Apakah itu mengarah pada tindakan depresif atau misalkan gejala yang lain, atau katakanlah penyakit yang lain seperti contohnya ada kecanduan ataupun yang lainnya, atau cindera anxiety disorder ataupun yang lainnya. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebagai seorang konselor. Nah, kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan ini sudah bertahun-tahun, maka bantuan obat dari psikiater itu diperlukan. Jadi nanti kita akan melakukan layanan kolaborasi. Jadi psikoterapi atau konselingnya itu ditangani oleh teman-teman sebagai konselor atau katakanlah ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian teman-teman psikiater yang akan memantau dan melalui pendekatan farmakologinya atau pengobatannya. Nah, itu yang akan berjalan secara beriringan. Kemudian yang perlu dilakukan lagi, kita harus menganalisa, yaitu melakukan observasi dan mungkin wawancara atau bisa memberikan instrumen juga, yaitu terkait dengan gangguan spesifik yang muncul. Apakah gangguannya itu yang muncul seperti tadi, insomnia, kemudian kecemasan secara berlebihan, kemudian eh, ibaratnya tidak mau makan, kemudian kehilangan minat sehari-hari secara lama. Nah, itu yang harus kita identifikasi di awal agar tindakan atau prognosis yang bisa kita lakukan itu sudah terbayang atau sudah terencana dari awal. Jadi itu yang perlu dilakukan teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah penentuan episode baru ya. Jadi ketika ada episode sekarang, kemudian ada kira-kira ini selesai nih. Nah, apakah ini akan selesai dalam artian sudah selesai ditangani, dia bisa recovery, atau dia malah relapse lagi, atau balik lagi dengan kondisi dimulai lagi masa depresinya gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan atau kita perlu perdalam menggunakan 3 kriteria ini ketika kita berhadapan dengan orang yang mengalami depresi. Nah, baiklah teman-teman, cara penyembuhannya bagaimana? Cara penyembuhannya, kalau menurut riset dan penelitian terkait dengan beberapa kasus depresi, itu bisa melakukan pendekatan konseling dan psikoterapi, yaitu dengan menggunakan cognitive behavior therapy ya. Jadi menggunakan teknik CBT ini, khususnya teknik apa sih Pak MJ? Jadi ada 2 teknik utama yang bisa diterapkan untuk menangani kasus ini, yaitu restrukturisasi kognitif dan reframing. Jadi restrukturisasi ini adalah untuk menstrukturkan kembali pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam pemikiran konseling yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan depresi. Nah, berikutnya yaitu dengan melakukan reframing atau menggeser pandangan bahwasanya yang dari sudut pandang seseorang terhadap peristiwa itu selalu negatif, maka kita secara perlahan, secara ibaratnya terencana, mendirect atau mengguiding dia untuk membuat insight baru atau pemahaman baru atau sudut pandang baru tentang kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Nah, oke teman-teman, itu saja video yang bisa saya sampaikan di mata kuliah ini. Saya berharap teman-teman membaca sumber literasi yang lain. Nanti juga ada kuis tentang depresi ini, sehingga teman-teman silakan pastikan kerjakan. Kemudian juga jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Baiklah, jika ada pertanyaan boleh nanti antara komen di YouTube atau di Google Classroom kita diskusinya ya. Jadi biar lebih spesifik dan biar lebih leluasa lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.